adik-adik, shalom papa mama, shalom kakak abang yang ada di rumah. Sore hari ini kita kembali beribadah bersama-sama lagi di ibadah Kamis Ceria GBI Sudirman Kids AEK Kanopan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah menyiapkan diri untuk beribadah? Sudah, Kak. Yes, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sore malam hari ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami bersama-sama untuk menikmati Tuhan Yesus dan hadirat-Mu dalam ibadah online Kamis Ceria. Tuhan, kami mau Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami mau Kau ditinggikan, kami mau Engkau dimuliakan melalui ibadah kami Tuhan. Hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu di setiap hati kami, untuk mengurapi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami janji di sepanjang ibadah kami tidak akan ribut Tuhan, kami tidak akan berlari-larian, tapi kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siapkan hati untuk ibadah ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Meski kami masih kecil, tapi kami tahu Kau tetap ada bersama dengan kami. Haleluya. Bapa-Ku mengasihi-Mu, Yesus-Ku menyembah-Mu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapa-Ku mengasihi-Mu, Yesus-Ku menyembah-Mu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih
bangsa kami di hadapan-Mu Bapa. Tolong Indonesia, kami rindu beribadah bersama. Tolong kami ya Allah, Kaulah harapan. Sore malam hari ini kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbelas kasihanlah, menguatkan iman kami untuk tetap berharap kepada-Mu. Di semua masa sukar ini ya Tuhan, Kau menolong kami untuk iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Allah. Bahkan sore malam hari ini, ketika firman Tuhan diperdengarkan, ada kuasa, ada rema di dalamnya atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang penuh kasih, itu yang mengajar kami dan memberikan kami pengertian yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hidup kami, hati kami, telinga kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Kak Ella yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan daripada surga mengalir, memenuhi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ayo Kak Ella. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kakak berharap adik-adik semuanya harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kakak ada punya cerita. Tapi kalau adik-adik sekalian mau dengarkan apa cerita kakak, ada syaratnya. Syaratnya itu harus duduk diam, tenang, rapi, dan jangan ribut. Jadi kalau adik-adik di situ nonton sama adiknya, sama abangnya, sama kakaknya, sama-sama duduk dengan tenang, sama mama, sama bapak. Jadi kan supaya firman yang disampaikan bisa adik-adik mengerti. Jadi untuk ayat firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Hah, banyak kali Kak. Mana banyak itu? Jadi kan nanti kita baca tapi enggak sama-sama semua. Ya, beberapa nanti kita baca bersama-sama. Beberapa lagi orang adik-adik baca di rumah. Ingat ya, dibaca. Karena apa? Judul dari cerita kakak ada nanti di ayat firman Tuhan ini. Gitu. Sekarang kakak kasih waktu untuk adik-adik baca dulu. Dalam waktu 10 detik. Enggak lah. Ayo, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 97. Kita baca
Kita baca yang khusus untuk ayat 10. Ayo adik-adik semua buka Alkitabnya, Mazmur 97 ayat 10. Semua sudah dapat? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, nya Tuhan Yesus. Nah, jadi dia yang memelihara nyawa-nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Nah, jadi Kak, apa judulnya? Judul cerita Kakak apa? Judul cerita Kakak itu adalah iri kepada orang lain. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kakak punya cerita. Pada suatu hari di hutan yang begitu lebat, banyak hewan-hewan, ada hewan burung raja wali, ada juga monkey, ada juga di situ ayam, ada juga di situ, pokoknya banyaklah ular. Nah, khusus cerita Kakak hari ini adalah burung raja wali. Burung raja wali yang benci dengan salah satu temannya. Kenapa Kak dia benci? Jadi pada suatu hari sekelompok burung ini sedang terbang. Kayak mana burung terbang adik-adik? Tangannya, sayapnya dikepak-kepakkannya kan? Sayapnya dibentangkannya, terus dikembangkannya dan mulai digerakkannya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, mereka terbang. Ya, mereka terbang jauh. Tapi dari semua gerombolan itu hanya ada satu yang spesial. Kenapa dia spesial, Kak? Karena di saat dia terbang, dia bisa melampaui ketinggian yang dimiliki teman-temannya. Kenapa, Kak? Iya, dia punya sayap begitu gagah, begitu kuat, sehingga dia bisa terbang bahkan hampir sampai ke awan. Bayangin jauhnya itu kayak mana jauhnya kan? Nah, tapi adik-adik, keesokan harinya, kita nggak sangka kan, ternyata mereka sekawanan, saudara pun bahkan mungkin, tapi ada iri hatinya. Kenapa? Salah satu dari mereka yang sekelompok burung-burung yang terbang pada masih layak sewajarnya. Jadi salah satu dari sekelompok itu ada yang iri dengan satu saudaranya yang bisa terbang tinggi. Kenapa dia iri, Kak? Karena dia bisa tinggi kali dia terbang. Kalau kita pikir-pikir pun iya juga ya kan. Awak pun kadang irinya menengok orang. Kalau udah dia punya baju cantik, tiba-tiba pas mau Natalan, wih yang cantikan bajunya lah. Terus awak baju awak biasa-biasa ajanya. Kan iri kita kan? Itulah, kayak gitulah burung raja wali ini, Dek. Padahal sama-sama bisa terbang. Kecuali tadi dia nggak bisa terbang kan adik-adik. Tapi dia ini bisa terbang. Dan kalian tahu apa yang dilakukannya? Padahal firman Tuhan tadi bilang kan adik-adik, supaya kita itu untuk membenci kejahatan. Tapi apa yang dilakukan si burung raja wali ini? Nah, keesokan harinya mereka terbang lagi dong, namanya burung. Cuman nginap di sarang pada saat istirahat saja. Kalau mau cari makan kan terbang. Besoknya datang seorang pemburu. Datang seorang pemburu. Jadi terbang lagi, terbang. Yang tinggi tadi, Kak, iya dia terbang tinggi lagi. Terus kawan yang iri, Kak. Nah, disinilah mulai dia. Pada saat dia melihat ada seorang pemburu dan juga dia melihat temannya itu terbang tinggi sekali, ada niat di hatinya. Dia bilang seperti ini dalam hatinya. Mampus kau burung. Kena kau sama aku kan? Kusuruh nanti pemburu ini untuk menangkap kau, katanya kayak gitu. Padahal dia baik-baik aja, diganggu pun tidak gitu kan. Tapi dia berniat untuk
menyuruh seorang pemburu itu menembak temannya atau saudaranya tadi. Dan adik-adik tahu ternyata betullah terjadi. Caranya seperti mana, Kak? Seperti apa dia berkata? Dia berkata seperti ini. Hai pemburu, bukankah engkau menginginkan memburu seekor raja wali? Datang si pemburu. Ya, aku ingin memburunya. Mengapa? Aku akan menunjukkan kepada engkau seekor burung, dia dapat terbang lebih tinggi, bahkan hampir ke awan. Bisakah engkau memburunya? Katanya seperti itu. Si pemburu menjawab, bisa. Tapi di dalam hati si pemburu dia berpikir, tinggi juga ini burungnya. Tapi dalam hati dia gini, kan ada yang satu di sini, dia tadi kan dia lagi dekat sama si pemburu gitu kan. Nah, si pemburu ini bijak adik-adik. Tahu kenapa? Nah, pada saat si pemburu ini mengatakan seperti ini, oke, aku bisa saja menembak dia. Akan tetapi, bagaimana aku melakukannya? Datang si burung Raja Wali. Tenang saja kamu, katanya kan. Kamu bisa memakai buluku supaya panahmu itu sampai meleset terbang ke atas, katanya kayak gitu kan. Datang si pemburu, mau dong. Oh, oke lah kalau begitu. Karena tadi dia berpikir, lumayan ini. Padahal hati si pemburu pingin mendapatkan yang ini karena udah di dekatnya, sudah di depan mata. Ngapain dia harus capek-capek ke atas? Akan tetapi adik-adik, si pemburu memiliki pikiran yang begitu hebat. Kenapa? Karena dia berkata seperti itu kan. Jadi mulailah mereka memburu burung yang satu di atas tadi. Adik-adik tahu, si pemburu meminta bulu dari Raja Wali yang meminta untuk diburu teman atau saudaranya tadi. Diberikan oleh si Raja Wali kepada pemburu. Sekali tembak meleset. Terus dibilang si pemburu, ya, aku tidak dapat mengenakannya. Ayo tembak lagi, kata Raja Wali. Bagaimana aku mau melakukannya? Sedangkan itu saja saya tidak bisa, katanya kan. Saya akan berikan satu lagi samamu, bulu yang saya punya, katanya. Dikasihnya lagi. Tembak 2 kali, meleset. Terus. Sebenarnya bukan meleset. Karena si pemburu tadi bijak adik-adik. Dia pakai bulu Raja Wali sampai habis, sampai botak. Otomatis Raja Wali gak bisa lagi dong terbang kan. Karena Raja Wali tidak bisa terbang, maka buat apa si pemburu capek-capek ngincar ke atas, mencari sana sini, kalau seekor burung Raja Wali, burung yang begitu bagus, dia ada di dekatnya si pemburu. Langsung adik-adik tahu, dia diam-diam menghampiri burung Raja Wali ini tadi, terus dia tangkap. Hahaha, kata si pemburu. Bodoh sekali kamu burung Raja Wali. Seharusnya kamu berpikir, kenapa kamu harus iri? Kenapa kamu menyerahkan dirimu padaku demi untuk meluapkan rasa irimu kepada saudaramu yang ada di atas? Katanya seperti itu. Datang Raja Wali. Kamu jahat, wahai pemburu, katanya. Kamu menipu aku. Kamu mempermainkan aku. Semua buluku sudah habis. Datang si pemburu. Ya, inilah upah dari iri hatimu tadi, katanya lah adik-adik. Nah, kalau adik-adik iri hati, pasti ada niatan jahat yang muncul di dalam hati. Contohnya apa lagi, Kak? Misalnya, temanmu punya bendo, cantik, baru dibeli. Datang kau, jeleknya. Gini, kok gini kan kepalanya kan. Rupanya jatuh, pecah bendonya. Rupanya datanglah ada kakak-kakak baik hati. Kenapa kau dek? Kan nangislah dia karena kalian rusak barangnya kan. Kok nangis kau dek? Kata kakak-kakak ini kan. Iya kak, dirusakkannya bendoku, katanya. Kamu hanya bisa melihat seperti ini. Tapi kakak itu
mengajak si temanmu tadi untuk membeli bendo baru, barang baru dia lagi. Nah, sedangkan kamu apa, hanya bisa melihatnya saja. Jadi buat adik-adik sekalian, jadilah orang yang selalu bersyukur. Bersyukur kalau Tuhan udah kasih nafas kehidupan, Tuhan kasih orang tua kita pekerjaan, Tuhan kasih kita bisa sekolah, Tuhan juga kasih kita bisa menjadi anak yang pintar, bisa belajar. Kan itu udah lebih dari cukup. Iri hati tidak boleh terlalu berlebihan. Bahkan kalau bisa jangan. Nanti nasib kalian seperti seekor raja wali yang iri hati kepada saudaranya sendiri. Ujung-ujungnya jadi dia yang ketangkap kan, dia yang kena batunya sendiri kalau dibilang. Karena dia apa yang dia tuai, apa yang dia tabur, itulah yang dia tuai adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik menabur yang baik, maka terang sudah terbit bagi orang yang benar, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 97 ayat 11. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Tadi Raja Wali itu kan gak tuluslah hatinya kan Kak? Iyalah, manalah tulus hati Raja Wali kayak gitu. Masa dia mau menjatuhkan abangnya lah kita buat, kan di depan orang lain. Padahal saudaranya satu mama lagi, biarpun dibilang sekelompok kan, itu kan dalam satu darah. Nah, terus Tuhan juga berkata, kalau misalnya kita bersukacitalah karena Tuhan, karena kita ini adalah orang-orang yang benar, yang selalu menyanyikan ucapan syukur kita bagi kemuliaan namanya yang kudus. Nah, kalau kita ini adalah anak yang benar, berarti kita pun harus siap menerima ataupun siap memberikan demi menerimakan upah yang setimpal dengan perbuatan kita. Gitu adik-adik. Terutama kita nggak pernah lagi bikin sekolah minggu, jadi kita buat Kamis Ceria. Adik-adik harus mau merendahkan hatinya, mau menyediakan waktunya. Karena kan di sini juga orang kakak abang buat kegiatan Kamis Ceria supaya adik-adik firman-Nya itu selalu melekat di dalam hatinya, supaya tidak ada iri hati, supaya tidak ada kebencian. Karena kan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini didasari oleh firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita sebagai anak yang benar, sebagai anak yang penuh dengan kasih, kita juga harus bisa mengasihi Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini berasal dari Tuhan. Jadi kita gak boleh membenci ya adik-adik. Kalau ada teman yang membenci satu temannya, tegurlah. Ngapain kau pala benci-benci dia? Nanti kalau kau membenci dia, nanti upah dia lebih banyak daripada kau. Aturannya kau sukacita, jadi merasa lebih lagi benci sama dia. Dia ya bodoh amat, dia mah aku diberkati Tuhan kok katanya. Makanya kita harus tetap saling mengasihi, tidak boleh iri hati. Kayak anak-anak sekolah minggu GBI, kalian semua itu hebat, kalian semua itu anak-anak yang baik. Kakak juga mau bilang terima kasih karena anak-anak yang ada di sekolah minggu GBI Sudirman ini masih mau membaca ayat firman, ikuti hafalan, bahkan buat pemenangnya juga ada. Jadi segala sesuatu yang kalian kerjakan itu tidak akan sia-sia. Ada upah yang Tuhan berikan buat kalian. Padahal sebenarnya itu untuk kebaikan kita kan. Sebenarnya itu hanya untuk supaya kita lebih mengingat lagi apa firman Tuhan. Tapi Tuhan kasih upah ke kita. Upahnya apa Kak? Tuhan kasih hadiah. Tuhan berkati kakak Timothy. Terus dari kakak Timothy Tuhan kasih untuk kalian. Gitu adik-adik. Jadi apapun yang kalian kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak akan sia-sia. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita buat malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk itu kita semuanya lipat tangannya,
tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak sekolah minggumu berterima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih atas semua kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melihat, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua kebaikan ini, dan kami mohon ajarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih, menjadi anak-anak yang penuh dengan berkat, sehingga kami bisa memberkati orang-orang lain ya Bapa yang ada di sekitar kami, baik itu saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami. Dan Tuhan, pulihkanlah negeri kami ini Bapa, supaya kami bisa bersekolah seperti biasa ya Bapa, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang berhak atas kehidupan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami bermohon biar kebaikan daripada-Mu selalu menyertai dan melingkupi kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati pekerjaan, kesehatan, dan umur yang panjang buat orang tua kami. Berkati kakak dan abang guru sekolah minggu kami ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kasih karunia lebih lagi ya Bapa, kebijaksanaan dan kesatuan hati dalam melayani kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Gembala kami, berkati seluruh orang yang bekerja dalam pelayanan ya Bapa, Tuhan yang menjamah dan juga Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bawalah teman-teman kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa, atau bahkan yang sudah mengenal Engkau, bawalah mereka dan kami ke dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa hidup bersama-sama untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang percaya dengan firman dan yang yakin akan urapan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Shalom.